Kita buka modulnya, ada di sini. 11 IPS 4. Nah, ini ya, pas ya. Aplikasi turunan. Oke. Nah, nanti kan kalian aplikasi turunan itu nanti soal-soal terapan turunan ya, banyak kan membahas itu. Kemudian lanjutannya adalah integral. Jadi nanti di aplikasi turunan yang saya panjang waktunya ini bisa jadi lebih dari 12 jam pertemuan ya. Karena kan nanti kita semester 2 ini hanya membahas tentang aplikasi turunan sama integral. Integral aja yang mengintegralkan fungsi aljabar gitu ya. Jadi yang integral nggak butuh waktu lama, lamanya di sini. Nanti kita lihat ulangannya sampai benar-benar udah paham ya. Nah, di aplikasi turunan nanti yang akan kita bahas itu yang pertama adalah tentang kemiringan mana ini? Oh, belum dicolok. Sebentar. Ini kabelnya belum dipasang. Oke. Pertama kita akan membahas, kok bisa? Oh, salah ya ini. Oke. Yang pertama andu. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang kemiringan garis singgung. Nah, ini kan gradien ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit-sedikit. Nah, nanti ini akan dilanjutkan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Kurva ya. Singgung. Jadi ada gradien, kemudian ada garis singgungnya gitu ya. Kemudian kemonotonan. Kemonotonan itu apa, Bu? Monoton itu kayak gini loh. Ini ada kurva kan kayak gini nih. Kecenderungannya ya. Nah, ini di daerah sini. Ini di daerah sini. Ini misalnya di sini A ya. Nah, X kurang dari A itu ini naik ya. Nah, ini monoton naik namanya ya. Monoton naik. Kemudian di daerah sini ini adalah X lebih besar dari A ya, batasnya A ini. Lengkungannya kan batasnya di sini. Ini namanya turun. Monoton turun. Nah, monoton itu ada dua ya, monoton naik, monoton turun. Nanti ada belokan juga ya. Kita yang ini dulu supaya ada gambarannya kemonotonan itu apa. Jadi nanti kalian akan mencari ini interval daerah mana sih grafik kita akan naik gitu ya. Kalian akan mencari nilai x-nya kurang dari atau lebih dari angka berapa ya gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah nilai maksimum atau titik maksimum, kemudian nilai minimum atau titik minimum gitu ya. Ini gunanya buat apa? Biasanya kalau kalian nanti akan mencari laba maksimum gitu ya. Laba maksimum di mana gitu? Saat memproduksi barang berapa gitu ya. Atau kalau minimum apa, Bu? Biaya misalnya. Supaya biaya minimumnya, maka supaya biayanya menjadi minimum, maka saya harus produksi barang berapa nih gitu ya. Nah, ini nanti akan dibahas di sini. Nah, itu menggunakan turunan ya, teman-teman ya. Sebenarnya ada yang ketiga ada sebenarnya menggambar grafik, tapi nanti menggambar grafik itu enggak saya masukkan di sini, nanti kita akan belajar pakai GeoGebra ya. Tapi enggak saya masukkan sebagai materi di sini karena kita tinggal input fungsinya aja, GeoGebra akan menggambarkan sendiri gitu. Tapi yang jelas kalian nanti tahu nih, oh kalau fungsinya Y sama dengan bla 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 gitu, nanti dia akan bentuk grafiknya akan naik, nanjak, kemudian turun, kemudian naik lagi, atau oh di situ ada belokan gitu ya. Nanti kalian akan tahu itu. Itu gambaran di bab ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat ke peta konsepnya. Nah, ini perhatikan. Aplikasi turunan itu nanti kita akan menggunakan nih mayoritas, berarti kita akan membutuhkan rumus-rumus dasar turunan ya.
Maka nanti di modul ini masih saya tempelkan rumus-rumusnya supaya nggak usah bolak-balik cari rumus lagi ya. Nah, tadi yang saya ini gambarkan tadi ada kemiringan dan kemonotonan, kemudian ada max min gitu. Nah, di antara kedua ini ada soal terapan, masalah kontekstual ya. Masalah kontekstual. Menggambar grafiknya nanti pakai GeoGebra aja gitu. Nanti saya ajarkan gimana caranya. Oke. Sekarang kita masuk ke garis singgung. Nah, kemiringan dan garis singgung ya. Itu dulu, kemudian kemonotonan nanti pertemuan berikutnya lagi. Tujuan pembelajarannya, nah di sini nanti kalian harus bisa mencari gradien garis singgung, kemudian persamaan garis singgungnya apa, gitu ya. Di suatu titik tertentu atau dia punya syarat tertentu. Nah syaratnya bisa banyak ya. Nanti kita lihat nih model-modelnya apa saja. Kemudian ada garis normal. Garis normal itu apa? Nanti kita akan bahas di sini. Nah, baru ini selang kemonotonan ya, yang tadi kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun. Nah, kita konsentrasi di sini dulu nih. Karena ini satu kesatuan ya, nyambung semua nih. Kita lihat ke sini. Nah, ini rumus-rumusnya masih ada ya. Masih saya sertakan, bahkan saya jabarkan detail nih. Kalau turunan dari fungsi konstan 0 ya, ingat ya. Turunan dari fungsi konstanta nih, kalau nggak ada variabel berarti diturunkan jadi 0. Kalau ada variabel x diturunkan jadi konstantanya sendiri ya, angkanya sendiri ya, karena kenapa? Dia x pangkat 1 ya, berarti a kali 1 gitu kan, x pangkat 1 dikurangi 1, 0. Nah, yang ini rumus dasarnya. A x pangkat n berarti turunannya adalah a dikali n, diingat lagi ya, X pangkat N-1. Nah, ini rumus dasar turunannya. Kemudian, ini yang aturan rantai atau komposisi. Kalau waktu semester kemarin, saya menuliskannya pakai GX ya. A kali GX berpangkat N. Nah, ini kalau di sini saya tulis U supaya lebih singkat aja nulisnya sih sebenarnya. Sama aja ya. Jangan bingung ya. U itu adalah GX. Maka turunannya adalah A dikali N, N-nya turun ya. U itu adalah GX, pangkatnya N-1, berkurang dulu 1, kemudian dikali sama G aksen ya, atau U aksen. Ini adalah aturan rantai atau komposisi. Nah, kemudian nomor 5, kalau fungsi dijumlahkan, maka turunannya turunin aja masing-masing, kemudian dijumlah gitu ya. Kalau pengurangan juga sama. Masing-masing aja turunin, kemudian dikurang. Nah, sekarang kalau yang U kali V nih, rumus perkalian ya. Diingat rumusnya. U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Kemudian ini yang terakhir adalah rumus pecahan. Nah, sampai sini kan rumusnya. Ini rumus-rumus yang masih kita pakai di sini ya. Jadi harus dibawa terus. Kemiringan garis. Nah, ini waktu semester kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Waktu itu karena masih awalan turunan, masih memakai definisi, masih memakai konsep limit ya. Nah, nanti nggak usah, ini nggak usah dipakai lagi limitnya, kita tinggalkan. Kita sudah memakai rumus-rumusnya, nah ini perhatikan. Nanti kalau kalian mencari M, itu adalah MGS ya. Kurvanya kalian turunkan. Nah, kemudian X. Titik singgungnya adalah ini. Nah, X-nya di turunannya itu kalian ganti pakai X1. Gitu. Nanti rumus yang kalian pakai yang ini aja. Yang limitnya nggak usah ya, ini udah tinggalin aja. Ini hanya untuk review, ingat lagi bahwa gradien itu adalah pakai limit di mana delta X mendekati 0. Nah, ini adalah definisi turunan. Nah, kan definisi turunan itu kita sudah memakai rumus turunannya. F aksen aja, rumus yang dasarnya ya. Nah, kemudian muncul rumus persamaan, ada garis singgung, ada gradien, maka ada garis singgung. Ini rumusnya. Rumus SMP sebenarnya bukan rumus baru lagi ya. Y min Y1 sama dengan MGS, saya kasih lambang GS, garis singgung maksudnya ya. Karena nanti ada garis normal juga nih.
supaya kalian nggak ketuker nih. MGS di sini M garis normalnya adalah min 1 per MGS. Oke. Di sini X min X1. Ini rumus waktu SMP. Nah, MGS itu adalah gradien garis singgung saat kalian memasukkan X1 titik singgung yang kalian butuhkan hanya X1-nya ya kalau kalian menentukan gradien ya. Substitusi ke fungsi turunan kurva. Kurva ini kita turunkan, kemudian X-nya kita ganti pakai X1. Jadi, teman-teman, kalau kalian sudah ditanya gradien garis singgung, bukan berupa persamaan ya, X-nya nanti langsung diganti pakai X-nya titik singgung. Gitu. Nah, kemudian ada garis normal. Garis normal itu maksudnya apa sih, Bu? Jadi gini, kalau ada grafik, misalnya ini kayak gini ya, di titik ini, kemudian kalian dapat garis singgungnya kayak begini. Nah, yang disebut garis normal itu yang tegak lurus terhadap garis hijau di titik yang sama ya, di sini nih. Jadi inilah garis normal. Nah, jadi ini namanya adalah ini garis singgung. Ini kurva ya, ini kurva. Yang ini garis normal. Garis normal. Nah, garis normal itu di titik singgung kurva sama X1, Y1-nya tetap sama. Yang beda apa? Gradiennya. Nah, ini perhatikan. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Pada titik singgung, nah titiknya tetap sama, X1, Y1. Hanya beda gradiennya di sini. Nah, kalian ingat, dua garis dikatakan saling tegak lurus apabila gradiennya kalau kita kali nilainya min 1 ya. Itu rumusnya. Jadi M normal itu sama dengan min 1 per MGS. Atau MGS kalau dikali MN normal, ini kalau dikali silang ke sini ya, ketemunya min 1. Nah, ini yang saya kotakan ini catatannya ya. Kalau sejajar gimana, Bu? Nah, kalau sejajar ya bukan garis normal gitu ya. Ini pasti yang persamaan garis singgung yang memiliki syarat tertentu. Nah, ini syarat yang lain ya, sejajar. Nah, kalian harus ingat kalau sejajar itu berarti kemiringannya sama ya. Gitu. Jadi, teman-teman nanti kemungkinannya adalah, nah ini sebelum ke contoh soal ya, saya jelaskan tipe-tipe soalnya nih. Kalau garis singgung kurva. Itu yang pertama, titik singgungnya ada. Kurva, titik singgungnya ada. Ini X1, Y1 diketahui. Ini kurvanya juga diketahui. Nah, kita disuruh membuat persamaan ini nih. Nah, ini apa? X1, Y1 diketahui. Nah, ini yang termudah. Tipe soal yang termudah. Nah, tipe soal yang kedua itu adalah ada kurva. Saya ganti yang beda. Nah, misalnya kayak gini, miring-miring ya. Kemudian diketahui ini. Satunya doang diketahui. Nah, ini kurvanya diketahui. Nah, hanya diketahui absis atau X1. Nah, padahal persamaan garis singgung, ini saya tuliskan rumusnya. Persamaan garis singgung itu kan Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Nah, yang wajib kalian punyai adalah ini nih.
nilai Y1 gradien sama X1. Nah, berarti kalau yang tipe soal pertama nih, tipe soal yang pertama, berarti kita tinggal cari MGS ya. Ya udah, nanti tinggal masuk ke Y-1 selesai gitu ya. Nah, MGS itu siapa? Jangan lupa turunan kurva. Nah, ini langkah-langkah kerjanya supaya kalian kebayang ya. Nah, sekarang kalau tipe soal yang kedua gimana, Bu? Yang diketahui hanya absisnya doang, X1. Nah, berarti Y1 nggak punya dong. Kita harus cari juga nih, Y1. Nah, berarti yang tipe soal kedua, langkah pertama, cari Y1. Caranya gimana? Pasangannya kan, dia kan sepasang kan, berarti kan kurvanya ada nih. Persamaan kurvanya ada. Oh, berarti substitusi X1 ke kurva, ke persamaan kurva ya. Ke persamaan kurva. Nah, ke persamaan K, kurva maksudnya. Kalau Y1 dapat berarti titik singgungnya komplit nih. Nah, dari sini ini ketemu X1 dan Y1 komplit sekarang. Nah, berarti langkahnya sama kayak yang di tipe soal pertama ya. Berarti langkah berikutnya adalah cari gradien. Berarti gradien atau MGS ya. Nah, caranya gimana? Ya sama, turunkan kurvanya gitu ya. Kemudian substitusi X1-nya. Tipe soal yang ketiga. Tipe soal yang ketiga itu, kalau kalian diketahui ini kurvanya ada nih, persamaan kurvanya ada. Kemudian yang diminta adalah di sini nih saat X-nya, Y-nya di sini. Y1. Nah, hanya Y1 diketahui. Y1 atau ordinat diketahui. Ketahui. Nah, beda lagi pasti ya. Ini tipe soalnya udah beda lagi gitu kan. Nah, caranya gimana? Oke, sama kayak yang nomor 2, berarti titik singgungnya harus dilengkapi. Berarti harus cari X1. Cari X1. Caranya gimana? Ya udah sama, substitusi Y1 ke kurva. Nah, gitu ya. Nanti ketemu X1-nya. Nah, berarti di sini titiknya X1, Y1 lengkap nih. Ya, langkah berikutnya ya udah sama, cari gradien ya. MPS. Oke, paham ya 3 tipe ini? Pokoknya nanti kalau absis, O itu X1. Kalau ordinat, O itu Y1 gitu ya. Jangan tukar-tukar ya. Kemudian tipe soal berikutnya apa? Nah, yang tadi sejajar tegak lurus tadi. Oke, sejajar dulu ya. Yang keempat, jadi ada kurva nih di sini, ada kurva di sini. Nah, ini persamaan kurva ya. Kemudian ada suatu garis, ada garis di sini nih. Nah, ini garis G. Nah, yang diminta adalah tentukan suruh buat garis singgung kurva yang sejajar garis G. Nah, perhatikan garis G itu
belum tentu menyinggung kurva juga gitu ya. Tapi dimintanya garis singgung, pokoknya garis singgung kurvanya harus menyinggung, garis singgung kurvanya harus punya kemiringan yang sama ya, sejajar itu artinya punya kemiringan yang sama dengan garis yang ungu ini. Nah, berarti kita harus membuat garisnya ada di sini nih. Miringnya harus sama nih. Nah, gini kira-kira ya, ini adalah garis singgung. Nah, dia menyinggungnya di sini. Kita harus cari nih, ini harus dicari. Nah, kalau kemiringannya ada pasti ya. Dari garis G itu cari gradiennya. Nah, kalau misalnya garis G itu misalnya bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka gradien garis G itu adalah, nah ini rumus SMP ya, min A per B. Jadi min koefisien X dibagi koefisien Y. Ini ya rumus ya, dicatat juga. Karena nanti di modul nggak saya tuliskan ini. Ini harus di ini. Oke, kemudian berarti kan baru ketemu M karena sejajar. Nah ini. Karena sejajar, karena garis singgung GS sejajar G, maka MGS sama dengan MG. Nah, ya kan? Ini tanda sejajar ya, bacanya sejajar nih. Gradiennya, kemiringannya pasti punya sama nih, miringnya ya kan? Sama-sama ke kiri atau sama-sama ke kanan. Gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke rumus persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan MGS kali X min X1. MGS-nya udah dapat, berarti kita butuh X1 Y1 ya. Nah, ini dibalik caranya berarti. Sekarang kita sudah dapat MGS. X-nya kita nggak tahu, X1 sama X2 sama Y1. Caranya gimana ya? Nah, tadi kan yang diketahui persamaan garis G sama persamaan kurva ya. Garis G tadi kita udah dapat gradiennya. Buat dapat gradien garis singgung. Berarti persamaan kurva kita turunkan. Nah, ini langkah pertama tadi ya. Langkah pertama supaya dapat MGS. Langkah kedua adalah turunkan kurva. Persamaan kurva. Nah, nanti dapat F aksen X1 itu sama dengan MGS. Ingat ya tadi ya. Kalau persamaan kurva kita turunkan, kemudian X-nya di turunan kita ganti dengan X1, inilah gradien garis singgung, ya kan? Nah, berarti karena garis singgung, gradien garis singgung kita udah punya dari garis G ini, angka dong pasti. Nah, dari sini ini pasti nanti X1 dapat nih. Nah, dari sini didapat nilai X1. Nah, kalau X1 udah dapat ya udah ini substitusi ke kurva. Pasti dapat Y1. Nah, ya udah titik singgungnya lengkap. Kita ke persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung, PGS. Masuk ke Y min Y1 lagi ya. MGS X min X1. Nah, begitu. Urutan kerjanya. Satu lagi sejajar. Sejajar udah tegak lurus ya. Nah, tegak lurus seperti garis normal tadi sih. 5, tegak lurus. Ada kurva. Begini misalnya kurvanya. Nah, ini persamaan kurva. Kemudian ada garis. Garisnya pakai warna yang berbeda. Ada garis di sini. Nah, dimintanya carilah ini garis G. Carilah persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus garis G. Nah, garis singgung kurva yang tegak lurus garis G. Nah,
Ingat, tegak lurus itu berarti MGS kalau dikali sama MG nanti hasilnya -1. Nah, ingat ya. Jadi kalau ini gradiennya negatif ini ya, kalau dikali di akuntansi, ekonomi akuntansi, ini adalah garis yang apa namanya? Punya gradien negatif ya dia. Ini kurva negatif ya kan? Berarti kita harus membuat kurva yang positif nih, tegak lurus ya. Yang kayak apa? Yang kayak gini. Tegak lurus itu berarti gradiennya pasti kebalikannya, kebalikan negatif ya. Jadi kurvanya. Nah, perhatikan ini harus tegak lurus. Titik singgungnya di sana. Ini adalah X1, Y1. Nah, ini adalah garis singgungnya. Yang ungu ini ya. Gradiennya itu harus kebalikan negatifnya. Atau MGS kalau dikali sama MG itu nilainya adalah -1. Ya udah, kalau MGS sudah dapat, langkahnya sama kayak yang nomor 5 lagi, nomor 4 lagi ya. Kita mencari X1, X1 Y1, ya udah kemudian persamaan garis. Beda ya langkahnya ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal supaya lebih paham dari tadi yang model-model tipe-tipe soalnya. Nah, contoh yang pertama. Yang A. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 4 pada titik 2,6. Oke, ini adalah titik singgung ya. Kita udah dapat nih X1, Y1. Berarti yang kita butuhkan berikutnya apa? DK. Kalau persamaan garis singgung, tadi rumusnya apa? Garis singgung Y min Y1 sama dengan MGS X min X1 ya. Ini rumusnya. Nah, titik singgungnya kita udah punya X1, Y1, berarti kita butuh apalnya lagi? Kita butuh apa lagi? Evan? Yang belum berarti apa, Van? Yang belum ada apa dari rumus yang saya kotakin? Saya, Bu. Evan. Gradiennya belum, Bu. Gradiennya ya. Oke, berarti kita cari gradien dulu nih sebelum masuk ke rumus ya. Nah, gradien. Gradien itu apa? F aksen ya. Atau Y aksen. Nah, berarti kurva kita turunkan ya. Bu Helmi, maaf, Oh Bu. ya. Doa Angelis. Oke, doa Angelis ya. Oke, yang mimpin siapa? Saya, Bu. Oke, ya. Nah, tadi gradien adalah turunan dari kurva ya. Kita turunkan persamaan Y-nya berarti Y aksen atau F aksen X ya. Nah, X pangkat 3 diturunkan. Nah, ingat lagi ya, 3-nya turun, 3. X pangkat 2 ya, nyusun 1 ya. Turunan dari min 3X berarti min 3. Udah habis ya. Turunan konstanta hilang. Oke. Kemudian gradien MGS itu adalah F aksen X1. 2 ya, berarti ya. X1-nya 2. Yang kita butuhkan hanya X-nya kalau kita mencari gradien. Y-nya nggak dibutuhin ya. Y dibutuhkan saat kita membuat garis singgungnya. Nah, berarti masuknya ke turunan ya, ingat ya. Kalau gradien masuk ke turunan. Kalau mencari pasangan titik singgung antara X1 atau Y1, masuknya ke kurva awal. Oke, jangan ketukar. Berarti 3 kali 2 pangkat 2 min 3. Nah, perhatikan teman-teman, ini suka ada yang keliru nih. Kalau ada perkalian sama perpangkatan, dipangkatkan dulu ya. Pangkat, operasi pangkat itu lebih kuat daripada perkalian. Jadi ini 2 pangkat 2 dulu. Jadi 3 kali 4 min 3 gitu ya. 12 dikurangi 3, 9 ya. Nah, MGS-nya udah dapat. Ya sudah, tinggal masuk ke
Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Nah, berarti Y min 6 ya. Jangan ketuker ya. Y duluan nih. Sama dengan 9 X min 2. Ini 9-nya kali dulu ke dalam ya. Biar ini 9 kali X 9. 9 kali min 2 min 18. Ingat dikali ya. Jangan lupa memberi tanda kurung. Berarti Y sama dengan 9X, ini min 6, kalau nyebrangin tanda sama dengan, berarti dia jadi plus ya. Ini pindah ke sana jadi plus, berarti min 18 ditambah 6 jadinya adalah min 12 ya. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Jelas ya? Contoh yang pertama? Yang A. Silakan, apakah ada yang belum paham? Boleh bertanya. Untuk yang A dulu ya, yang B nanti kita lanjutkan berikutnya. Lagi paham ya, Ki? Dimas? Sekarang kita lanjutkan yang B. Nah, ini yang B itu tipe soal yang mana tadi? Perhatikan nih, tegak lurus terhadap sebuah garis. Tegak lurus terhadap garis. Nah, ini garis, anggap sebagai garis G gitu ya. Nah, kita lihat ke sini. Tegak lurus yang kelima ini ya. Nah, kita pindahkan soalnya deh ke sini. Kita akan bahas di sini. Jadi, soal yang B adalah persamaan garis singgung kurva. Kurvanya adalah Y sama dengan akar X min 3. Kemudian tegak lurus garis G adalah lupa. 6X 3Y min 4. 6X 3Y. 6X plus 3Y min 4 sama dengan 0. Nah, perhatikan benar-benar teman-teman. Yang ini yang agak ribet nih. Agak ribet. Perhatikan harus langkahnya harus benar supaya nggak salah. Nah, kalau dapat tipe soal yang ini, mula-mula kita harus cari apa dulu ya tadi? Harus cari gradien garis G ya. Nah, berarti kita dapat dari sini garis G nih. MG adalah min A per B ya. A-nya berapa? 6. Berarti min 6 per B-nya berapa? 3. Min 2 ya. Oke. Kemudian karena dia tegak lurus, ini lambang tegak lurus ya. Ini bacanya tegak lurus. Berarti MGS jika dikali dengan MG, nilainya harus min 1. Berarti MGS dikali min 2 sama dengan min 1 ya. Berapa Dimas? MGS-nya berapa? Dimas? Ya Bu. Min setengah. Min apa plus? Min 1 dibagi min 2, Dimas. Oh, Min 1 plus setengah ya? Nah, karena min dibagi min ya, jadi plus. Oke, MGS-nya kita udah dapet. Nah, berarti apalagi yang belum dapat? Ya ini, titik ya. Ini, kemudian cari X1, Y1. Langkah berikutnya ya. Yang ini juga. Gimana caranya supaya X1, Y1 ketemu? Nah, tadi yang sudah kita kerjakan yang di sini, yang ini belum kan? Nah, berarti ini kita turunkan nih. Ubah dulu jadi Y sama dengan X min 3. Pangkat setengah ya, ingat ya, akar itu pangkat setengah. Nah, Dea sama Audrey ya, yang kelempar ya. Semoga Dea sama Audrey cepat kembali. Nah, kita harus mencari Y aksennya nih. Mana ya? Mita, kamu masih ingat nggak menurunkannya pakai rumus yang mana? Yang GX suka nggak tahu lupa. Oke, ya. Yang GX. GX-nya mana, Mit?
GX-nya yang X min 3. Rumus yang Rumusnya. A, GX, pangkat N ini ya. Berarti GX yang mana, Mita? X min 3 kan. Betul. G aksennya apa? 1. 1. Oke. Nah, berarti Y aksennya adalah Y aksen sama dengan apa, Mit? Setengah. Setengah. Ya, betul. Kali 1. X min 3 dulu dong. Oh iya, maaf. Pangkatnya berapa? Pangkat min setengah ya, Bu. Ya, betul. Baru dikali 1. Oke? Kali 1. Iya. Jadi rumusnya ini saya tulisin lagi deh. Ini berarti ini Y-nya ya. Maka Y aksen adalah A dikali N GX N min 1 dikali G aksen X. Nah, aksen stabil. Ini rumus yang dipakai. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini kita sederhanakan dulu ya. Berarti Y aksennya itu adalah kalau pangkatnya minus, kita jadikan seper ya, Mita ya. Ingat ya, kalau pangkatnya minus, supaya nggak minus, jadi dia harus dijadikan per. Berarti 1 per, yang ini kan setengah ya, jadi ikut di sini. X min 3 pangkat setengah. Positif sekarang tuh, perhatikan. Ini min, tadi di pembilang, ini kan per 1 ya. Kemudian dijadikan seper, dia jadi pangkatnya plus setengah. Nah, ini sama aja kayak kembalikan lagi kalau pangkatnya setengah, jadikan akar ya. X min 3 kok 1. Nah, ini ya aksennya. Oke. Kemudian kita ingat bahwa, nah ini agak panjang kalau titik singgungnya nggak diketahui, itu prosesnya agak panjang memang. F ini sama dengan F aksen ya. Saya buat biar saya bisa mengganti di sini jadi X1 ya. F aksen X1 itu adalah MGS. Ya enggak? Ini adalah rumus. Oke. Maka kita akan mendapatkan F aksennya tadi adalah ini 1/2 akar X min 3 ya. Kalau X ini kita ganti jadi X1, maka dia nilainya sama dengan setengah gitu ya. Berarti F aksen X1 itu kita ganti jadi 1/2 akar X1 min 3, nilainya sama dengan MGS setengah ya. Nah, sampai yang ini apakah paham? Kalau ada pertanyaan boleh sebelum saya lanjutin supaya lebih paham lagi. Jelas dapat persamaan itu? Xavier? Saya masih coba memahami, Bu. Oke. Bu, X1 min 3-nya bisa di ini nggak apa dilengkapin. Jadi kenapa bisa jadi setengah? Oh, ini loh nih. Kamu perhatikan di atasnya. F aksen ini sama dengan Y aksen ya. Kalau X-nya ini kita ganti jadi X1, maka nilainya dia sama dengan MGS. MGS kita tadi adalah yang ini. Nih, setengah nih. Nah, ini yang masuk ke sini. Oke, paham? Oke, Bu, paham, Bu. Oke, ya. Nah, sekarang kita tinggal, kalau udah dapat persamaannya, tinggal lanjutin ya. Bu, kalau dapat seperti ini bentuknya, apa langkah berikutnya? Kali silang ya. Kali silang. Kali silang. Nah, berarti kita dapat 2 kali 1. 2 sama dengan 1 kali ini ya udah 2 akar X1 min 3. Nah, habis itu apa? Bagi 2 ya. Bagi 2 semuanya.
Saya pakai tanda yang berbeda supaya kelihatan. Ini bagi 2, ini bagi 2. Nah, berarti kita dapat yang ini bisa dicoret kan? Ini dicoret jadi 1, ini dicoret jadi 1. Nah, berarti 1 sama dengan akar X1 min 3 ya. Jelas sampai di situ? Nah, kemudian kan kita mau cari X1 nih. Ya udah kuadratkan aja ya. Kuadratkan. 2 ruas ya. Berarti ini 1 kuadrat sama dengan akar X1 min 3 juga dikuadratkan. Nah, kita ingat akar X itu adalah X pangkat setengah ya. Nah, kalau akar X dikuadratkan kan jadinya menjadi X pangkat setengah dipangkatin 2. Nah, 2 kali setengah kan hilang. Jadinya X pangkat 1 ya. Ingat ya. Nah, berarti yang ini juga sama nih. Akar sama pangkat 2 ini saling hilang nih. Nah, maka kita hanya mendapatkan 1 itu sama dengan X1 min 3. Oke, kita balik ya. Berarti kita dapat X1 sama dengan 1 ditambah 3 ya, 4 ya. Nah, dapat deh. Kemudian ini substitusi X1 sama dengan 4 ke kurva. Aslinya ya, awal. Yaitu Y sama dengan akar X min 3. Nah, dari sini dapat Y1 ya, didapat Y1. Didapat Y1. Pasangannya ya. Nah, berarti kita dapat Y1 sama dengan akar 4 min 3. Berarti Y1 sama dengan akar 1 ya. 1 deh. Oke. Berarti dari sini kita dapat titik singgung. Titik singgungnya adalah X1, Y1 itu adalah 4,1 ya. Nah, gradiennya udah ada, titik singgungnya udah ada. Berarti kita tinggal persamaan garis singgung kurva. Nah, Y min Y1 sama dengan MGS kali X min X1. Ini Y ya. Oke. Jadi Y min Y1-nya yang 1 ya, jangan ketukar ya. MGS-nya berapa tadi? Setengah ya? X min 4. Nah, kemudian hanya kita kali masuk ya. Y min 1 sama dengan setengah X min setengah kali min 4 jadi 2 ya. Nah, kalau misalnya kalian Bu, saya mau buang setengahnya deh, biar nggak setengah. Ya udah, ini dikali 2 ya semuanya. Ini dikali 2. Oke, jadi ini dikali 2, 2Y min 1 dikali 2 min 2. Setengah X dikali 2, X doang, min 2 dikali 2, min 4. Oke. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, kalian pindah aja semuanya ke kiri atau semua pindah ke kanan sama aja ya. Nah, ini saya mau pindahin aja semuanya ke kiri. Jadi, 2Y min X min plus 2 ya. 2 ditambah 4 ya. 0, udah dapat nih. Ini adalah persamaan garis singgung. Apakah jelas? Saya kecilin dulu. Nih, perhatikan caranya panjang sekali ya. Urutan kerjanya yang penting kalian paham. Saya harus ngapain dulu? Biasanya kan clue-clue itu yang susah ya. Pertama, cari gradien garis yang diketahui. Kalau sudah, cari MGS-nya. Caranya, kalau sejajar berarti sama dengan gradiennya. Kalau tegak lurus, MGS dikali MG harus min 1. Nah, dapat MGS. Berarti langkah berikutnya adalah kurvanya kita turunkan. Nah, lihat bentuk kurvanya. Kita harus memakai rumus yang mana nih, gitu ya. Lihat. Kalau hanya kayak contoh yang A tadi, ya udah rumus pertama aja, rumus dasar. Tapi yang ini akar, di dalam akar itu
Nggak cuma X doang, tapi X-3. Oh, ini pasti pakai yang komposisi ya, aturan rantai ini rumusnya, turunannya. Nah, kalau sudah dapat turunannya, kita ingat persamaan nih. Kalau X-nya si fungsi turunan kurva itu kita ganti jadi X1, maka nilainya akan sama dengan MGS. Nah, MGS tadi kita udah dapat setengah nih. Berarti MGS kita ganti setengah. F aksen X-nya kita ganti X-nya jadi X1. Nah, ke sini ya. Ini ke sini. Saya kasih tanda nih. Ini ke sini. Nah, begitu. Kemudian ini diselesaikan persamaannya kita sampai dapat X1-nya. Nah, kalau udah dapat X1, substitusi X1 ke persamaan kurva awal. Persamaan kurva awal ya, jangan keturunan ya. Kalau keturunan kita dapat garis singgung, ingat ya. Kalau ke kurva awal kita dapat titik singgung gitu. Maka dapat Y1. Nah, titik singgungnya lengkap X1 Y1, berarti tinggal proses yang terakhir, garis singgung kurva. Y1 sama dengan MGS X min X1. Ya udah selesai. Itu urutannya ya. Jelas ya, teman-teman? Semoga paham. Oke. Masih dicatat kah? Atau sudah selesai? Sudah, Evan? Oke, kita lanjutkan. Saya zoom lagi. Tadi sampai mana? Nah, perhatikan ini gambaran di GeoGebra-nya, grafiknya adalah seperti ini. Soal yang A tadi diketahui fungsi kurvanya nih, fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 4. Yang coklat ini ya, grafiknya seperti ini karena pangkat 3 ya. Kemudian diketahui titik singgung nih, 2,6. Nah, kita disuruh mencari persamaan garis singgung yang melalui titik ini nih. Singgung kurva pastinya. Nah, berarti kita harus mencari kemiringan garis singgung tersebut. Nah, berarti kita harus mencari turunan dari kurva ini supaya garisnya itu nanti benar-benar menyinggung kurva ya. Kalau kita nggak memakai turunan kurva, ya nanti jadinya akan memotong atau kita nggak tahu bentuknya seperti apa gitu ya. Maka satu-satunya cara adalah turunkan kurvanya, kemudian absisnya si titik singgung itu kita substitusi ke turunannya. Kita dapat kemiringan garis, kemudian baru jadi persamaan garisnya yang hijau ini ya. Nah, kemudian kasus yang B ini tadi adalah gini. Diketahui kurvanya nih, yang biru ini ya, kecil ini ya. Ini adalah yang akar X-3 tadi. Nah, kemudian sebuah garis G diketahui nih, yang warna orange ini, kita diminta mencari persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus pada garis yang orange ini nih. Ini harus tegak lurus nih. Nah, yang ungu inilah yang tegak lurus terhadap yang orange ini. Dan garisnya dengan catatan harus menyinggung kurva ya. Nah, berarti ini kita harus cari nih X1, Y1-nya, 4,1-nya tadi ya. Dengan cara apa? Gradien tadi. Gradien garis singgung ini dia harus sama dengan turunan dari kurva gitu. Bayang ya? Nah, sekarang contoh yang kedua itu diketahui absisnya aja nih. Berabsis 1. Ingat, absis tadi adalah, kita lihat absis. Oh, yang ini ya, nih. Absisnya itu X1, absis itu X1 ya, absisnya doang nih diketahui. Berarti pertama cari Y-nya ya, pasangan dari titik singgungnya, habis itu baru gradien garis singgung. Nah, kita lihat ke sini contohnya. Nah, pertama kita cari Y1-nya, substitusi aja absis ke fungsi kurvanya ya. Dapat nih 2, berarti titik singgungnya 1,2. Berikutnya kita turunkan kurvanya buat dapat gradien ya. Kurvanya jangan lupa, jangan yang lain-lain yang diturunkan. Persamaan kurvanya kita turunkan dapat 6x² min 10x min 1. Gradien itu adalah
kita ambil X1-nya ini yang kita substitusi ke sini ya. Nah, berarti di sini 6 kali 1 kuadrat min 10 kali 1 min 1. Berarti dapatnya adalah min 5 ya. Oke. MGS-nya sudah dapat, ya sudah. Tinggal garis singgung ya. Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Oke, semoga paham deh. Oke, garis normal. Nah, garis normal itu bedanya cuma di sininya doang ya. Tinggal melanjutkan. Kalau titik singgungnya sudah ada, MGS-nya udah ada, kalian tinggal masuk ke sini aja. Diseperkan ya, min seper dari MGS. Dapat deh. Mau jadikan Y sama dengan atau bentuk yang sama dengan 0 boleh ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Gitu. Oke. Kemonotonan nanti aja dulu, konsentrasi di garis singgung dulu ya. Itu udah banyak sekali variasinya. Kita ke soal latihan. Oke. Nah, teman-teman, buat cek apakah kalian sudah paham atau belum tadi yang tentang garis singgung. Silahkan kalian coba kerjakan nih yang nomor 1A, nih titik singgung tadi ya, ada ya Y1 tadi contohnya ada. Kemudian yang B, ingat absis itu X1 ya. Kemudian C, ordinat ingat tadi Y1. Kemudian nomor 2 yang sejajar sama tegak lurus nih, ini. Udah 5 soal ya buat PR. 5 soal. Silakan dicoba dikerjakan. Nanti kalau kan ketahuan ya, nanti kalian mentoknya di mana. Nah, ini silakan ditanyakan di pertemuan minggu depan. Oke, teman-teman? Jangan nggak dicoba, nanti nggak ketahuan kalian nggak pahamnya di mana. Oke? Nah, ini catatannya sudah dicatat belum nih ini? Mana sih kok hilang? Oh, ini. Sudah dicatatkah bentuk-bentuk tipe-tipenya? Sudah, Mita? Udah. Oke deh, teman-teman. Saya stop sampai di sini ya. 5 menit buat eksamen. Atau masih ada yang mau bertanya? Sebelum saya stop. Deka? Udah? Oke. Aman, Bu. Aman. Oke. Saya stop.